kita memilih orang yang belajar lagi atau tidak? Ini kan ada catatan yang kawan-kawan harus perhatikan. Kan JC. Jadi ada undang-undang di KPK, di LPSK itu memang memberikan untuk bisa memberikan status JC untuk membedakan. Saya cuma dari 3 praksi yang bertanya itu saya tidak merasa tahap ya saudara calon untuk jadi pimpinan di KPK. Kenapa? Kesan saya dari jawaban-jawaban itu kalau di sana tuh belajar lagi gitu loh. Baik jawaban terhadap John Ajes dan macam-macam, kesan saya belajar lagi. Pertanyaan saya ini ke kawan-kawan ini, kita memilih orang yang belajar lagi atau tidak? Ini kan ada catatan yang kawan-kawan harus perhatikan. Yang selanjutnya, Anda pernah di LPSK, Ibu? 10 tahun. Oke. Sudah paham betul undang-undang LPSK? Paham juga nggak undang-undang KPK? Benar? Oke. Kalau Anda paham undang-undang LPSK dan paham undang-undang KPK, yang punya kapasitas dalam 2 undang-undang tersebut untuk JC siapa sebenarnya? Saya minta jawab langsung aja deh, agar saya tahu Anda paham atau tidak. Izin pimpinan. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Pimpinan. Bagi kami kalau menggunakan undang-undang LPSK, LPSK diberi kewenangan juga untuk menentukan JC. Yang kedua, undang-undang KPK juga sebagai penentu JC. Nah, kalau misalnya menggunakan SEMA 04, itu juga hakim juga berwenang memberikan JC. Jadi ada undang-undang di KPK, di LPSK itu memang memberikan untuk bisa memberikan status JC untuk mendapatkan saya tambahan. Ingin, karena Anda bilang Iya. ya, ada undang-undang di KPK, pasal berapa kapasitas JC di undang-undang KPK? Silakan. Kalau di undang-undang KPK, izin Pak, itu tidak menyebut dengan jelas. Oke. Iya. Itu Anda mengada-ngada, udah nggak benar itu. Kenapa saya tanya, Anda paham nggak undang-undang KPK dan undang-undang LPSK? Anda bilang paham. Iya. Tiba-tiba Anda bilang ada, nggak ada. Jadi 10 tahun saja Anda tidak memahami tentang kewajiban JC. Kapasitas LPSK lah yang diberikan oleh undang-undang yang melakukan JC. Coba baca lagi yang benar gitu loh. Makanya saya ingin tahu Anda ini paham nggak? Tadi Anda menyebut bahwa akan membangun lagi komunikasi. Bukan Anda membangun, Anda harusnya dari dulu sudah memberitahukan ke KPK, JC adalah wilayah LPSK. Ini baru Anda benar secara kelembagaan. Hanya LPSK lah yang diberikan oleh perundang-undangan di Republik Indonesia ini yang mengeluarkan JC. Jadi itu yang saya jadi ragu dengan Anda. Yang kedua, izin pimpinan. Ya, silakan. Dalam pengertian independen, apa yang dimaksud dengan kelembagaan KPK independen? Apakah kelembagaannya atau tindakannya? Menurut Anda yang mana? Izin Pak. Saudara, sebentar. Saudari calon, catat dulu karena masih ada 3 fraksi lagi. Nanti langsung dijawab. Ini saya cuma 2 ingin tahu. Langsung jawab saja, izin pimpinan. Wah, silakan jawablah. Siap Pak. Baik Pak Desmond, bagi saya independen adalah tindakannya Pak. Jadi tindakannya, kalau lembaganya pasti tidak. Pertanyaannya, jadi sementara ini KPK tidak benar dong? Tindakan KPK yang menganggap mereka di atas kelembagaan yang lain nggak benar dong kalau gitu? Silakan.
Saya melihat karena di aturan disebut bahwa mereka kan lembaga independen dalam melakukan tindakan untuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dia kan bebas dan dia tidak diintervensi oleh lembaga manapun. Iya, saya paham itu. Ya. Anda paham nggak yang saya maksud? Yang saya maksud, untuk mengangkat kepegawaian itu memang mereka punya kapasitas. Dalam kelembagaan mereka tidak punya kapasitas. Dalam tindakan pemberantasan korupsi mereka punya kapasitas. Ini yang harus Anda juga paham. Paham nggak? Setuju nggak dengan apa yang saya omongkan? Bahwa urusan kepegawaian adalah urusan negara, ASN. Tindakan-tindakan independen itu yang seharusnya dijalankan. Inilah yang akan direvisi. Menurut pendapat Anda gimana itu? Setuju dengan pendapat saya? Ya Pak, jadi bagi saya Pak, kalau lihat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri itu adalah juga orang-orang yang memang mendapatkan hak itu dari APBN. Jadi bagi saya sepanjang pegawai-pegawai di KPK itu juga mendapatkan hak upah, mendapatkan fasilitas itu dari APBN, maka dia adalah menjadi pegawai negeri. Nah, kalau soal pengangkatan, kalau melihat undang-undang kan misalnya disebut di undang-undang KPK mereka berhak mengangkat penyelidik sendiri misalnya. Tetapi berhubungan dengan kepegawaian saya pikir tetap akan tunduk pada undang-undang kepegawaian yang ada, Pak. Oh, jadi nggak benar juga dong KPK kalau ini jawaban Anda? Saya tidak berani bilang benar tidaknya, tapi paling tidak harusnya diperbaiki ke arah pimpinan KPK ya, yang memahami perundang-undangan dengan benar, ya, bukan seorang peragu. Kalau Anda peragu, tidak bisa jawab, cukup pimpinan agar saya bisa menilai kapasitas orang ini. Terima kasih pimpinan.